Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kami Majelis HKBP Tanjung Priok mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah buat kita pada minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita memulai acara ibadah kita, mari kita satukan hati pikiran, kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Amin. Mari kita angkat pujian, kita bernyanyi dari buku Kidung Jemaat nomor 10 ayat 1 sampai 3. Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem, dan bersorak-soraklah karenanya. Hai semua orang yang mencintainya, bergiranglah bersama-sama dia segirang-girangnya. Hai semua orang yang berkabung karenanya, aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Haleluya. Kita berdoa. Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah hidup dan pendamaian kami dengan Allah. Kami memuji nama-Mu dan mengucapkan terima kasih atas karya penyelamatan Tuhan kepada kami. Sertailah kami dengan kasih-Mu, agar kami selalu mengingat Engkau yang telah menderita dan mati untuk kami, dan agar kami menyesali dosa kami. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk percaya dan hidup di dalam kasih, serta tahu memuji dan berterima kasih kepada-Mu, dan agar kami setia mengikuti Engkau sampai mati. Ya Tuhan Yesus, Padamu sajalah pujian di tengah jemaat-Mu yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu yang kudus, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku berlimpah.
bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Dengarkanlah hukum Taurat Tuhan yang diambil dari Filipi 2 ayat 13 sampai 14. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengakui dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal.
Karena itu karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Kita dengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita, tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita dengarkan pembacaan firman Allah epistel kita pada minggu hari ini, diambil dari kitab Mazmur 5 ayat 8 sampai 13. Mari kita baca secara responsoria di ayat yang ke-13, kita sama-sama membaca ayat 8. Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus dengan takut akan Engkau. Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilan-Mu, karena seteruku ratakanlah jalan-Mu di depanku. Sebab perkataan mereka tidak ada yang jujur, batin mereka penuh kebusukan, kerongkongan mereka seperti kubur ternganga, lidah mereka merayu-rayu. Biarlah mereka menanggung kesalahan mereka. Ya Allah, biarlah mereka jatuh karena rancangannya sendiri. Buanglah mereka karena banyaknya pelanggaran mereka, sebab mereka memberontak terhadap Engkau. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita, mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena Engkau menaungi mereka, dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi nama-Mu. Kita sama membaca. Sebab Engkaulah yang memberkati orang yang benar, ya Tuhan, Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Demikian pembacaan firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung yang besar kecil, bunga indah warnanya, satu tak terlupa oleh Penciptanya. Marilah kita bersama-sama mengakui iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus,
anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang melihara hati dan pikiran saudara-saudari sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan, kabar sukacita bagi kita pada minggu hari ini, di Minggu Letare, terambil dari Yohanes pasalnya ke-9, ayatnya yang ke-35 sampai dengan ayatnya yang ke-41, demikianlah firman Tuhan. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia, Tuhan, supaya aku percaya kepadanya?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu." Katanya, "Aku percaya, Tuhan." Lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta." Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, "Apakah itu berarti bahwa kami juga buta?" Jawab Yesus kepada mereka, "Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata, 'Kami melihat,' maka tetaplah dosamu." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sungguh minggu hari ini
letare, yang berarti bersukacitalah, menggambarkan bagi kita apakah sukacita yang sesungguhnya. Ketika banyak orang mencari ataupun berupaya di dalam kehidupannya agar dia dapat bersukacita, sehingga yang menjadi tolak ukur sukacitanya adalah juga hasil dari usaha itu. Apa yang paling sering membuat orang bersukacita? Apakah itu mungkin dari keluarga, pekerjaan, materi, dan faktor-faktor lainnya yang serupa dengan itu. Sehingga jika itu telah didapatkannya, maka pemahamannya, aku bersukacita. Ada juga orang yang beranggapan kalau sukacita itu adalah ketika aku bisa melakukan apa yang aku ingini. Sehingga ketika dia bisa melakukan apapun yang dia anggap sesuai dengan seleranya, sesuai dengan kehendaknya, maka dia pun bersukacita. Seringkali jika yang diperhadapkan dengan demikian yang kita lakukan ketika kita akan mencari sukacita, maka seringkali kita juga tidak memahami sukacita yang diinginkan Tuhan. Ibu bapak saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kita mungkin bisa bersukacita ketika kita mendapatkan berkat. Kita mungkin bisa bersukacita ketika kita mendapatkan kenaikan pangkat. Beberapa di antara kita bersukacita karena jenjang karirnya selama lalu meningkat dan meningkat. Beberapa di antara kita bersukacita karena kehidupan kita senantiasa di dalam zona nyaman. Namun wujud sukacita yang bagaimanakah yang seharusnya kita miliki? Ketika kita berada di zona nyaman, ketika kehidupan kita berlimpah dan berkecukupan, itu adalah hal yang lumrah bagi kita untuk bersukacita. Namun sanggupkah ibu, bapak, saudara-saudari sekalian bersukacita ketika kita memiliki kesulitan, mengalami keterpurukan, dan juga mengalami kesesakan, ataupun mungkin sedang di dalam kondisi sakit? Inilah yang jarang dapat membuat kita bersukacita. Karena ketika hal-hal yang seperti saya sebutkan ini terjadi, maka kita tidak akan bisa lagi untuk bersukacita. Namun apakah yang seharusnya kita miliki sebagai orang percaya, ibu bapak saudara-saudariku yang terkasih? Firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kepada kita bagaimana seorang buta yang telah buta semenjak dia lahir, tetapi dia mengenal Yesus, percaya kepada Yesus, sehingga dia disembuhkan dan dia dapat melihat. Orang yang tadinya buta, namun imannya yang percaya kepada Yesus membuat dia dapat melihat. Sukacitanya ketika dia dapat melihat. Bisa kita bayangkan saudara-saudariku yang terkasih, orang yang dari mulai lahir buta, tidak bisa melihat apa-apa, sehingga ketika dia diberikan mukjizat dapat melihat, itu merupakan suatu sukacita yang sangat besar bagi dia. Sehingga kemanapun dia pergi, dia menyatakan, dia memberitakan kalau saya disembuhkan oleh Yesus anak Allah. Dialah yang telah menyembuhkan saya, kuasanya yang menyembuhkan saya. Sehingga membuat banyak dari antara orang Farisi menyuruh dia untuk jangan katakan kalau dialah yang menyembuhkanmu, Yesus itu. Kamu harus diam, tidak menceritakan kepada siapapun kalau dialah yang menyembuhkanmu. Tapi orang yang telah dapat melihat, yang telah disembuhkan oleh Yesus ini tadi, mengabarkan kepada siapapun kalau Yesuslah yang telah menyembuhkannya. Hal inilah yang akhirnya membuat dia harus diusir dari kota itu. Dan ketika mendengar hal itu yang di ayat 35, Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jawabnya,
siapakah dia Tuhan, supaya aku percaya kepadanya?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu." Yesus datang, berjumpa dengan dia, bertanya kepada dia, "Percayakah engkau akan Anak Allah?" Ini merupakan wujud ketika Yesus pun menguji dia, apakah dia benar-benar percaya kepada Anak Allah. Yesus tahu dia diusir, oleh karena dia menyatakan dia disembuhkan oleh Yesus. Lalu apa jawabnya? Katanya, "Aku percaya Tuhan." Lalu ia sujud menyembahnya. Sungguh luar biasa. Iman, sukacita. Orang buta yang disembuhkan oleh Yesus itu tadi, dia percaya kepada Yesus, yakin kepadanya sebagai Anak Allah, dan dia datang menyembah Yesus. Inilah wujud sukacita kita yang luar biasa, ibu bapak saudara-saudari, bahwasanya kehidupan kita bukan hanya sekedar aku datang menyembah Tuhan, tetapi haruslah percaya kepadanya, percaya akan kuasa Tuhan. Sehingga ketika kita percaya kepada kuasa Tuhan, itulah yang membuat kita bersukacita. Bukan apa yang kita peroleh sekarang yang baik ataupun berkat yang kita peroleh sekarang yang akan mengatakan bahwasanya aku bersukacita. Tetapi sukacita kita adalah karena kita mengenal dan percaya kepada Tuhan kita melalui Yesus Kristus. Itulah wujud sukacita kita yang sesungguhnya. Sehingga ketika kita pun di dalam kesesakan, di dalam pergumulan, di dalam kesulitan, bahkan di dalam kesakitan sekalipun, kita akan tetap mampu bersukacita. Karena iman kita, itulah yang membuat kita bersukacita. Pengenalan kita akan Yesus Kristus, itulah yang membuat kita bersukacita. Saudara-saudari yang terkasih, seorang yang bernama Fanny Crosby merupakan penggubah ratusan bahkan ribuan lagu-lagu rohani yang dikenal banyak orang Kristen. Salah satu ciptanya yang terkenal adalah Kidung Jemaat nomor 26, "Mampirlah dengar doaku." Dia adalah orang buta semenjak dia kecil. Namun proses kebutaannya tidak membuat dia buta secara rohani. Kehidupannya semenjak dia kecil, walaupun dia buta, dia bertemu dengan Allah, dengan kasih Allah di dalam proses itu. Mulai dari dia kecil, dia rajin mendengarkan firman Tuhan, dan firman Tuhan itu bertumbuh di dalam kehidupannya. Setiap hari tidak bisa dia lewati tanpa mendengarkan firman Tuhan. Semua kitab yang ada di dalam Alkitab dia dengarkan. Dan itu juga yang memproses dia, akhirnya dia belajar untuk bermain musik. Dan akhirnya dia menciptakan lagu. Memang dia buta secara jasmani, tetapi imannya, sukacitanya membuat dia tidak buta secara iman, secara rohani. Kalau kita mungkin mendengarkan lagu-lagu ciptaannya, kita tidak akan tahu kalau itu adalah diciptakan oleh seorang buta. Karena memang suasana hatinya, imannya melalui lirik lagu itu membuat banyak orang akhirnya semakin percaya kepada Tuhan. Orang buta yang telah disembuhkan Yesus ternyata bukan hanya dicelikkan matanya secara jasmani di dalam firman Tuhan kita hari ini, tetapi dia juga dibukakan mata rohaninya. Dia bukan hanya saja yang sebelumnya buta secara fisik, tetapi Allah menyelamatkan dia melalui kuasa Yesus, sehingga dia pun akhirnya dapat terbuka mata rohaninya. Inilah yang membuat dia bersukacita, sehingga keberaniannya bersaksi kepada banyak orang tentang kuasa Yesus yang menyembuhkannya. Itu jugalah yang memenangkan dia. Jadi ibu bapak saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, marilah bersukacita karena kita percaya. Banyak orang yang bisa melihat, tetapi tidak bisa melihat imannya secara sungguh-sungguh. Firman Tuhan hari ini mengkritisi kita. Bagaimana orang buta yang diselamatkan oleh Yesus, akhirnya dia juga
bukan hanya dapat melihat secara jasmani, tetapi dia juga dicelikkan mata rohaninya. Bagaimana kita yang dapat melihat dengan sempurna? Bagaimana kita yang sudah sering melihat kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita? Harusnya itu memampukan kita untuk senantiasa percaya kepada Tuhan. Kuasa Tuhan itulah yang patut untuk kita beritakan, saksikan kepada orang banyak, sehingga kita dapat menyatakan kuasanya. Ini merupakan sumber sukacita kita, karena Allah datang menolong dan juga meneguhkan kita. Ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, janganlah kita sombong secara rohani, tetapi marilah kita senantiasa mengabarkan sukacita iman kita ketika Allah pun membukakan mata rohani kita, sehingga kita semakin mengetahui bahwasanya hidupku adalah milik Tuhan, apa yang ada padaku adalah milik Tuhan. Oleh karena itu, apapun yang aku jalani di dalam hidupku, aku akan bersukacita, karena aku percaya Tuhan akan senantiasa menolongku. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa atas sukacita yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih atas firman-Mu yang telah meneguhkan kami dan juga menguatkan kami. Engkaulah Bapa kami yang memelihara hidup kami, menguatkan kami, dan juga senantiasa menyertai kami dalam sepanjang perjalanan kehidupan kami. Ya Tuhan Allah Bapa, ke dalam tangan-Mu kami mau serahkan seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka saat ini berada Tuhan, terkhusus yang mengikuti ibadah online ini, baik yang berada di rumah, yang berada di tempat pekerjaannya, yang berada di rumah sakit, yang berada di lautan yang saat ini sedang berlayar, dimanapun mereka saat ini Bapa, Tuhanlah yang selalu menyertai mereka. Berkati setiap pribadi para jemaat-Mu, berkati setiap pekerjaan mereka, Tuhanlah yang kiranya menuntun dan menolong mereka. Biarlah kiranya Bapa, dimanapun para jemaat-Mu terkhusus yang mengikuti ibadah online ini, biarlah Tuhan yang selalu menguatkan mereka, menambahkan berkat sukacita di dalam kehidupan mereka. Apapun yang menjadi pergumulan mereka saat ini, kesulitan mereka saat ini, biarlah kiranya Tuhan yang menolong untuk dapat melalui segala pergumulan mereka. Kami yakin dan percaya Bapa, kuasa-Mu sungguh luar biasa. Itu jugalah yang memberkati para jemaat-Mu. Buat mereka yang saat ini sedang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah, biarlah kiranya Tuhan yang menolong dan menopang mereka. Berbelas kasihanlah Engkau Bapa untuk menolong mereka. Biarlah mujizat-Mu Tuhan nyatakan bagi kesembuhan mereka. Ya Tuhan Allah Bapa, berkatilah juga buat para jemaat-Mu yang saat ini berada jauh dari keluarga mereka, karena pekerjaan, karena perjalanan, maupun yang saat ini sedang berlayar. Biarlah Tuhan yang selalu melindungi mereka, melindungi keluarga yang mereka tinggalkan, agar senantiasa Bapa, berkat sukacita yang daripada-Mu hadir di tengah-tengah keluarga mereka. Tuhan Allah Bapa, berkatilah juga gereja-Mu ini, berkati setiap pelayanan dan program di tengah-tengah gereja-Mu ini, agar semuanya dapat berjalan dengan baik. Berkati bangsa dan negara kami, serta pemimpin bangsa kami, agar senantiasa dapat memberikan yang terbaik buat rakyatnya. Terpujilah Engkau Bapa. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saja kau pergi di dalam
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat karunia dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun saat ini Ibu Bapak Saudara-saudari berada, kami seluruh pelayan yang bertugas di ibadah online minggu hari ini mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi kita semua. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kita. Salam sehat selalu. Shalom.